Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini. Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang kepada kita semuanya, sehingga sesuai dengan yang kita agendakan, kajian rutin ngaji tahsin tarjim tafsir pada setiap hari Rabu malam. Pada malam hari ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita melanjutkan urut-urutan suratnya, nggih. Malam ini masuk di surat Al-Kafirun, nggih. Surat terakhir kemarin surat An-Nasr, ya, idza jaa. Malam ini kita lanjutkan mengkaji dari sisi bacaan, mengkaji dari sisi tarjemah lafziyah, dan mengkaji dari sisi tafsirnya. Baik, sebelum masuk di surat Al-Kafirun, ya, kita baca dulu surat Al-Fatihah, ya, untuk pembuka ngaji kita. Baik, kita baca bersama-sama. Kita waw sareng-sareng, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzu basmalah hujan, ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Isti'adzah atau a'udzu dengan basmalah kita baca secara klasikal. Ini salah satu fungsinya adalah kita menstandarkan pada bacaan panjang pendeknya basmalah misalnya, ya. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlalu panjang di la dengan ma. Maka kita standarkan pada dua harokat mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sarang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Monggo. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi ketika membaca ghairil maghdubi jangan sampai maghdubi ghairil maghdubi alaihim. Jadi jenengan kalau misalnya untuk mengetahui apakah prakteknya maghdubi atau maghdubi, jenengan rekam. Jadi ketika membaca surat Al-Fatihah jenengan rekam terus diputar ulang. Apakah masih nyantol maghdubi atau maghdubi? Sudah enggak nyantol, ada g di situ. Baik, sarang-sarang kita baca tarjim lafziyahnya untuk surat Al-Fatihah. Yang kita utamakan di surat Al-Fatihah sebetulnya, baik dari sisi bacaan maupun dari sisi tarjim lafziyah maupun dari sisi tafsirnya. Al-Fatihah ini yang paling kita utamakan. Monggo sarang-sarang isti'adzah, a'udzu aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdu segala puji li bagi Allahi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Maliki yang menguasai, Yaumi hari, Ad-dini pembalasan, Iyyaka hanya kepada Engkau, Na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau, nasta'inu kami mohon pertolongan, ihdina tunjukkanlah kami, as-sirata jalan, al-mustaqima yang lurus, sirata yaitu jalan, alladzina orang-orang yang an'amta telah Engkau beri nikmat, alaihim atas mereka, ghairi bukan, al-maghdubi orang yang dimurkai, alaihim atas mereka, wa dan la tidak, ad-dhallina orang-orang yang sesat. Baik, kita lanjut di surat materi kita malam ini, surat Al-Kafirun ya. Di surat Al-Kafirun kita perhatikan pada saat membaca surat Al-Kafirun banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat ya. Pertama,
pada saat membaca huruf yang ada tanda mat atau layarnya. Jadi misalnya qul ya ayyuha. Ya di sini kalau tandanya matnya ini enggak ada yang mat. Oh enggak ada ya. Jadi kalau matnya tandanya seperti ini, maka ini panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5 ya. Lah ini juga sama ya. Layarnya enggak terlalu cekung gitu ya. Kalau ada lebih cekung dari ini, nah itu biasanya panjangnya hanya 4 harokat atau 5 harokat. Nah, kalau seperti ini semuanya sama ya tandanya. Jadi tanda layar ini tidak semuanya bentuknya sama. Ada yang dia lebih lancip dan cekung, ada yang tandanya seperti ini. Kalau yang ditanda alif lam mim, niku tandanya sami kalian niki napa mboten? Di alif lam mim. Gak sepiro niteni itu ya. Gak seberapa niteni. Ya, nanti jenengan coba dicocokkan apakah sama ndak tanda matnya niki alif lam mim kalih niki ya, jenengan nanti cocokkan ya. Nah prinsipnya kalau tandanya ya dengan la ma ini semuanya sama, berarti boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 5 harokat. Makanya prakteknya di masyarakat ada yang bacanya sampai panjangnya 4 harokat. Qul ya 4. Ada yang dipanjangkan sampai 5. Qul ya ayyuha. Ada yang hanya 2. Qul ya ayyuhal. Berarti 2. Biasanya kalau Imam Masjidil Haram pakai 2 harokat, 4 atau 5 Pak? Atau enggak seberapa niteni? Pokoknya panjang gitu aja. Jadi Imam Masjidil Haram pun ada yang prakteknya 2, ada yang prakteknya 4 atau 5 gitu nggih. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais itu pakainya 2 harokat nih. Berarti beratnya qul ya ayyuhan, karena boleh, itu pilihan ya. Boleh, 2 boleh. Tapi kalau di Indonesia rata-rata hampir semua metode pembelajaran Al-Quran itu memilih 4 atau 5 kalau tanda seperti ini. Jadi 4 harokat atau 5 harokat. Disamakan dengan tanda layar atau tanda mat yang bentuknya lebih cekung. Itu sama. Berarti panjangnya ngambil yang 4 atau 5. Qul ya. Sampai kita ambil 4 saja ya. 4 saja. Baik, kita praktekkan. Ya 4 harokat, kemudian ada ya tasydid di sini. Ya tasydid ya, sebelumnya fathah. Tapi kita fokus ini dulu ya. Ini coba kita telusuri secara referensi ya. Misalnya kita lihat di kitab Hidayatul Qori. Di kitab Hidayatul Qori disebutkan begini. Wa qala sya'al marsul wa muqdarul matti fil matil wajib al muttasil bin nisbatil hafiz an asim min asy-syatibiyah arba harakatin wa huwa al maruf bi tawassut thumma al mad bil qadri khamsi harakatin aidan wa huwa al maruf bi fawqi wa tawassuti waslan wa waqfan wal wajhani sahihani ma'khudun bihi ma li hafiz min asy-syatibiyah ghairu anna tawassuta هو المشهور والمقدم في الأداء ولم أقرب بسوى من هذا الطريق وهو الذي ارتضاه إمامنا الشاطبي رحمه الله ولم يقرب بسواه لأصحاب التوسط فاعلم ذلك. Bisa dipahami Pak ya? Bisa itu aja. Sudah saya bacakan. Seperti baca Quran gitu. Begitu selesai baca sudah paham. Jadi maksudnya begini. Jadi referensi yang kita temukan misalnya di kitab ini Hidayatul Qori ya. Kitabnya remeng-remeng Pak ya. Dan remeng-remeng karena rata-rata kitab klasik itu ya remeng-remeng ya. Jadi di kitab Hidayatul Qori ini dijelaskan Syekh Al-Marsofi ya, itu salah satu syekh yang
pakar di bidang ilmu Al-Qur'an, terutama ilmu bacaan nggih, baik itu ilmu qiraat maupun ilmu tajwidnya. Wa miqdarul maddi fil maddil wajibil muttasil bin nisbati lil Hafiz Asim Nasyatibiyah. Jadi begini, mad wajib muttasil itu gitu ya. Mad wajib muttasil atau mad jaiz sama saja. Mad jaiz, mad wajib itu nanti ketemunya dibaca dengan al-ma'ruf al-arba'u harokat, 4 harokat. Wa huwa al-ma'ruf, dan ini yang dikenal atau yang lebih populer itu. Al-ma'ruf itu yang lebih populer. Bit tawassud, dengan tengah-tengah. Jadi maksudnya 4 harokat itu tawassud. Tsummal maddu biqadri 5 harokatin aw idzan wa huwa al-ma'ruf bi fuwaqi tawassud. Jadi bisa juga dibaca dengan 5 harokat yang disebut dengan fuwaik at-tawassud. Maksudnya boleh jenengan itu bacanya 4 atau 5. Jadi yang lebih diutamakan ketika membaca tadi qul ya 4 atau qul ya 5 gitu ya. Walaupun boleh 2 gitu ya, tapi yang lebih diutamakan adalah 4 atau 5 harokat. Makanya hampir semua metode membaca Al-Qur'an ya, metode pembelajaran Al-Qur'an itu hampir semuanya ngambilnya kalau enggak 4, 5. Tapi kalau untuk pembelajaran ke anak-anak lebih memilih 5. Kenapa? Karena menghindari pengurangan yang mestinya 5, yang mestinya 4 nanti dikurangi jadi 3 gitu ya. Maka ambilnya 5. Tapi kalau kita karena hitungan kita harus langsung, maka 4 sudah cukup di situ. Qul ya 4. Ya, katanya Syekh Al-Marsofi, kalau arba'u harokatin itu al-ma'ruf fit tawassud, itu namanya atau istilah dalam ilmu tajwid namanya at-tawassud gitu ya. Namanya at-tawassud. Tapi boleh juga dengan 5, sama ya, sama juga dengan prakteknya 5. Namanya fuwaik at-tawassud, di atasnya tengah-tengah gitu ya. Wa waqfan waslan wa waqfan, baik itu dibaca wasol maupun waqf sama saja. Tetap boleh. Yang diutamakan adalah 4 atau 5. Wal wajhani sahihani ma'khudun min al-Hafiz Nasyatibiyah. Jadi ini yang diambil oleh riwayat Hafiz atau bacaan Hafiz dari Thariq Asy-Syatibiyah. Wa huwa al-masyhur. Jadi yang lebih dikenal itu 4 atau 5 gitu bahasanya. Baik itu mad jaiz maupun mad wajib, sama saja. Nah, maka ketika kita baca ini, prakteknya adalah kita perhatikan ambil 4 saja. Ambil 4 harokat. Maka di daerah Mojokerto itu para pakar ilmu tajwidnya sudah menetapkan, atau para kiai, kiainya menetapkan, pokoknya kalau mad jaiz maupun mad wajib ambil 4 harokat. Wa huwa al-ma'ruf fit tawassud gitu ya. Jadi ini kita baca ngambilnya 4 harokat lebih diutamakan. Itu kalau di Mojokerto ngambilnya ditetapkan 4. Kalau di Gresik berapa, Pak? Tergantung kiainya, tergantung kiainya. Baik, kita perhatikan 4 berarti ya. Begitu masuk ayyuha nanti sedikit kita naikkan suaranya. Jadi kita ambil ngapunten nggih. Kita panjangkan 4, kita bacakan 5, kita bacakan 2, itu mestinya harus mengambil rujukannya dari mana gitu ya. Jadi yang lebih utama sebetulnya diambil dari rujukan kitab apa gitu ya. Jadi enggak kok kemudian kita asal niru di YouTube, betul ya. Asal niru di YouTube. Karena nanti kalau misalnya jenengan nirunya di YouTube berarti rawahu YouTube gitu ya. Rawahu napa? YouTube gitu ya. Jadi harus jelas referensinya dari mana yang kita ambil pendapat tersebut. Qul ya, ambilnya 4. Ayyuha, ada sedikit suara dinaikkan ini. Ayyuhal. Gimana kalau perhatiannya? Qul ya ayyuhal, tidak ada suara naik, boleh tapi tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau pengen lebih disempurnakan, sedikit suara dinaikkan. Itu kalau bahasa tajwidnya itu
sautuhu a'la biqalilin. Ada suara yang harus sedikit dinaikkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ketika suara itu naik sedikit bukan berarti untuk pantas-pantasan, Mbak itu. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa ya ini harus ditekan. Ayyuha. Bismillahirrahmanirrahim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Monggo. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Monggo. La a'budu ma ta'budun. Nah, ketika baca niki nggih, punten niki. Ain. Ada a kemudian ain. Jadi agak dalam nggih yang ain ini. Ini juga begitu. Ta'budun. Jadi agak dalam suaranya. Tidak seperti hamzah. Kalau hamzah nanti bisa prakteknya ta'budun, ini karena bukan hamzah tapi ain. Jadi agak dalam kedengarannya ya. La a'budu ma ta'budun. Sarang. La a'budu ma ta'budun. Kemudian lanjut. Wala, tetap ambil sama dengan ini karena bentuknya persis. Nah, ambil 4. Wala antum abiduna ma a'bud. Monggo. Wala antum abiduna ma a'bud. Kan baca ini antum mem sukun ketemu ain nggih. Nah, ini konsepnya pokoknya mem sukun bertemu selain bumi gitu ya. Saya biasanya menjelaskan yang lebih mudah itu pokoknya ketika kita membaca mem sukun depannya selain bumi. Bumi itu berarti ba dan mem gitu ya. Untuk mempermudah ingatan saja. Pokoknya mem sukun depannya selain bumi maka dibaca jelas, nggak boleh ditahan. Maksudnya ditahan begini, wala antum nggak boleh ditahan, harus cepat. Kenapa? Dasarnya ini yang dari belakang jelas ya. Ini saya ambilkan kalau tadi di kitab apa nih kitabnya ini. Nah, Pulau Supin itu. Napa kitab yang tadi saya tampilkan itu napa niku? Hidayatul Qori nggih. Hidayatul Qori. Kalau ini di kitab Bughyat bukan Bughyat, Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Mungkin jenengan wangsul dibuka kitabnya masing-masing nggih. Nggih. Ini di kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Jadi maksud saya ketika menjelaskan referensinya jelas itu. Nanti jenengan misalnya kok dibaca seperti itu bagaimana ada referensinya. Al-hukmu tsalits al-izhar asy-syafawi walau as-sittatu wal 'ishruna harfan al-baqiyah min ahruf al-hija'i ba'da isqatil ba'i wal mim min al-hurufi ats-tsamaniyati wal 'ishrin allati taqa'u ba'da al-mim as-sakinah fa idza waqa'a harfun minha ba'dal mimi as-sakinati fi kalimatin aw fi kalimataini wajibal izhar wa yusamma izharun syafawiyan. Jelas ya? Kalau jelas nggak usah dijelaskan lagi.
Karena sudah jelas, nggak usah dijelaskan lagi. Ya, ini sudah saya terjemahkan di sini. Cuman bahasanya dipakai bahasa Upin Ipin ya. Jadi penjelasan tadi itu persis dengan ini, cuman kalau yang ini bahasa Upin Ipin. Makanya ada jum ini. Jum, coba sebut maksudnya ini. Ini Upin Ipin ini. Kalau jum itu berarti bahasa Malaysia. Kalau silakan disebutkan gitu ya. Silakan disebutkan kalau bahasanya Indonesia ini. Kalau saya paham bahasa Malaysia karena saya di Malaysia 5 tahun di sana. Pernah kesasar di sana ya. Jadi saya paham. Izhar syafawi, hampir sama sebenarnya. Izhar maknanya jelas, syafawi bermaksud bibir karena makhraj huruf mim adalah keluar dari kedua saja, nggak usah kedua bibir. Jadi izhar syafawi itu berarti ini 26 huruf selepasnya, terus satu mim bertemu sukun, satu mim bertemu dengan, jadi gini maksudnya, mim yang bertemu dengan huruf sebanyak ini, maka biasanya gini menghitungin agak susah untuk mengingat. Saya biasanya pokoknya kalau mim sukun bertemu selain bumi itu aja ya. Mim sukun bertemu dengan selain bumi, maka dibaca jelas. Ia dibaca dengan jelas. Nah, kalau di sana di Malaysia pakai istilah mim sakinah. Mim sakinah itu persis yang ada di kita. Saya ulangi lagi. Kalau di Indonesia kan pakai istilah mim sukun ya. Pakai mim sukun. Tapi sebetulnya kalau bahasa kitabnya itu ini. Ba'dal mimi as-sakinati, mim sakinah. Oke. Saya ulangi lagi. Kalau bahasa kitab itu pakai al-mimi as-sakinati. Mim sakinah gitu ya. Sakinah itu maknanya apa? Tenang. Tenang. Sama sukun itu juga maknanya apa? Sukun itu sama dengan huruf mati kan ya. Orang mati itu kan tenang. Ya. Betul ya, Pak? Mulai orang mati itu kan tenang gitu ya. Enggak ada mati terus ubah-ubah, itu enggak ada. Jadi makna sakinah itu sama dengan sukun. Artinya apa? Tenang. Artinya apa? Mati gitu ya. Mati berarti tenang. Berarti huruf yang disukun huruf yang mati gitu ya. Huruf yang mati. Oke. Baik, saya lanjut sekarang. Nah, ketika membaca seperti ini, fa idahum khamidun. Nah, ketika membaca fa idahum satu ketukan dan tidak boleh ditahan lama lebih dari satu ketukan. Makanya kalau dibaca fa idahum salah. Nanti ketemu di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Salah kalau dibaca seperti itu. Jadi tidak boleh ditahan, harus cepat satu ketukan. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Karena bacaan izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi karena kedua bibir, ya. Huruf yang alat ucapnya kedua bibir. Sehingga tidak boleh ditahan ketika membaca mim sukun selain ketemu selain bumi. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, dia bacanya gini, tum'a. Jadi nggak boleh wala antum nggak boleh. Harus cepat, harus jelas. Kemudian wala
ana'a wala ana'a. Niki tanda apa, Pak? Sifir. Sifir itu artinya kosong. Nggih. Jadi sifir itu kosong. Cuman sifir itu nanti ketemunya ada mustatil, ada mustadir gitu nggih. Mustatil dan mustadir. Kalau yang ini mustatil, maknanya bulat lonjong. Nah, kalau ada tanda bulat lonjong seperti ini, maka cara bacanya, kalau dia dibaca waqaf berhenti ya, ini dibaca namanya itsbat. Ya, itsbat itu ditetapkan. Jadi dia diitsbatkan, ditetapkan. Berarti kalau dibaca misalnya ya, orang membaca mulai dari sini, terus tidak berhenti di ayat nih, tapi melanjutkan. Sampai sini ada tanda lam alif lagi, melanjutkan lagi. Sampai sini ketemu jim, lebih senang melanjutkan, tapi nafas habis berhenti di sini. Berhenti di sini. Jadi misalnya ya. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana. Berarti panjang. Begitu berhentinya di sini, ana dibaca panjang. Itu namanya isbat, isbat. Ditetapkan. Maksudnya alif di sini itu ditetapkan, tetap dibaca, difungsikan, berarti dibaca panjang. Ola ana. Jadi kaidahnya kalau ada sifir mustatil, bulat lonjong, kalau membacanya berhenti, tetap dipanjangkan. Tapi kalau membacanya di wasol, wasol itu berarti disambung ya, disambung. Maka kaidahnya dibaca ini bukan itsbat tapi isqat, hilang. Nah, jadi isqat itu berarti dianggap tidak ada, dibuang. Alifnya dibuang atau dianggap tidak ada. Berarti kalau dibacanya lanjut, ona ana abidun ma'abattum. Ya, berarti ini dibaca pendek. Nah, karena bukan musbat atau bukan isbat tapi isqat. Ya, dianggap tidak ada. Maka tidak boleh ketika pembaca membaca begini. Ola ana abid, tidak boleh. Ana harus pendek. Jadi ada ketentuannya ya. Setiap kita ketemu ana yang ada tanda seperti ini, maka ketika dibaca waqaf atau berhenti tetap dibaca panjang. Tapi kalau dibaca wasol sambung dibaca pendek. Berarti kita baca pendek ya. Biasanya jenengan ana di sini berhenti apa terus, Pak? Terus. Nggak akan berhenti, tanggung gitu ya. Tanggung. Wala ana abidun ma'abattum abadtum. Nah ini tidak boleh abadtum. Abadtum kenapa? Karena dal dengan tak itu sejenis. Sejenis itu maksudnya secara makhraj sama, tapi secara sifat beda. Nggih, ngoten nggih. Secara makhraj sama, secara sifat beda. Jadi kalau kita baca da, ta, lagi da, ta, itu tempat atau alat ucapnya sama. Ujung lidah menyentuh baca da, ta, gitu. Itu pada akar gigi situ tempatnya. Ujung lidah menyentuh di akar gigi. Da, ta. Jadi tempatnya ini sama. Nah karena makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Sifat niku berarti karakter hurufnya ini beda. Kalau ini
Da ada kol-kolahnya, kalau ta nggak ada kayak gitu. Jadi sifatnya beda ini kedua huruf. Tapi sejenis karena sama makhraj, sama alat ucap. Kalau seperti ini pertama sukun, kedua huruf hidup, maka huruf yang pertama dianggap tidak ada. Huruf yang pertama dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Karena tidak dibaca, makanya dikasih tasydid. Nah, tasydid ini itu bukan tasydid asli, tapi tasydid palsu gitu ya. Enggak ada istilah palsu itu. Ini tasydid karena proses idgham. Idgham maksudnya masuk ini. Proses idgham karena abattum kan enggak boleh dibunyikan ini. Langsung masuk ke ta abattum, makanya dikasih tasydid. Ini bukan asli tasydid ini. Namanya tasydid proses idgham. Tasydid proses idgham. Jadi bukan tasydid asli. Beda dengan yang niki. Pundi yang tasydid asli. Nah, ini tasydid asli niki. Ayyuha asli. Nggih. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum di satu ketukan tadi yang kita baca penjelasan tajwidnya tadi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak boleh. Ini sering kali dibaca lakum dinukum waliyadin. Sering prakteknya begitu. Maksud saya ada sebagian masyarakat ya yang baca lakum masih ditahan. Nah, bagi kita yang sudah paham karena ini idhar syafawi, maka satu ketukan tidak boleh ditahan lebih dari satu harokat. Baik, kita perhatikan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum minum baca basmalah maksudnya. Bismillah. Ya, baik kita lanjut di ayat 1 nggih. Qul, hati-hati qafnya tebal, qafnya dibaca agak dalam, bukan kul seperti kaf. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau keliru makhrajnya kaf maknanya beda. Kalau kul katakanlah, kalau kul makanlah, gitu loh ya. Jadi gara-gara salah sebut makhraj, salah makna di situ. Hati-hati. Qul ya, saya ulangi. Ini serik ini ya, kena apa? Ngeteknya kopi ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Monggo sareng. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kelihatannya tahsin, belajar tahsin itu kelihatannya sepele, Pak. Tapi itu mendasari ilmu Al-Quran. Ya. Dasarnya ilmu Al-Quran ya bacaan. Jadi ilmu Al-Quran cabangnya banyak. Tapi yang dasar, paling dasar itu adalah ilmu bacaan. Nah, walaupun ilmu bacaan itu dia bagian yang paling dasar dalam cabang ilmu Al-Quran, kalau orang mengesampingkan tidak belajar, maka begitu salah baca, salah makna, itu yang harus perhatikan. Kadang-kadang salah baca, salah makna. Baik, kita lanjut. Ini iklan, sabar ya. Harus sabar, dengarkan dulu. Ini selesai sendiri nanti.
Cek suwe niki. Baik, kita lanjut sampai selesai aja Pak. Nanti baru besoknya kita terjemahkan dan tafsirnya. La a'budu ma ta'budun. Sareng. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Monggo. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai tahsinnya ya. Insyaallah selanjutnya tarjimnya dan tafsirnya kita bahas pada pertemuan hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum, mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.